Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Aditya Maulana, NIM F1B0202134 dari kelompok 21. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian pada percobaan 3 dan 4 untuk energi listrik 3 fase. Sebelum saya menjelaskan tentang simulasi rangkaian ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu energi listrik 3 fase. Listrik 3 fase adalah listrik AC yang menggunakan 3 penghantar yang mempunyai tegangan sama, tetapi berbeda dalam sudut fase sebesar 120 degree. Ada 2 macam hubungan dalam koneksi 3 penghantar ini, yaitu hubungan bintang dan hubungan delta. Sesuai bentuknya, yang satu seperti huruf Y dan satu lagi seperti simbol delta. Di dalam rangkaian juga terdapat 3 buah daya, yaitu daya aktif. Daya aktif merupakan daya nyata yang berfungsi untuk keperluan menggerakkan mesin-mesin listrik atau peralatan lainnya. Dan juga ada daya reaktif yang dilambangkan dengan huruf Q, yaitu selisih antara daya semu yang masuk pada penghantar dengan daya aktif pada penghantar itu sendiri, di mana daya ini terpakai untuk daya mekanik dan panas. Daya reaktif ini adalah hasil kali antara besarnya arus dan tegangan yang dipengaruhi oleh faktor daya. Dan yang ketiga adalah daya semu, dilambangkan dengan huruf S, yaitu daya listrik yang melalui suatu penghantar transmisi atau distribusi. Daya ini merupakan hasil kali antara tegangan dan arus yang melalui penghantar. Selain itu, terdapat juga kWh meter. kWh meter adalah alat untuk mengukur energi aktif yang menggunakan suatu alat hitung serta memakai azas induksi. kWh meter tersebut merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik dalam watt jam dalam waktu tertentu. Energi 3 fase ini digunakan dalam pengukuran listrik. 3 fase ini biasanya digunakan pada pasokan listrik industri atau perindustrian seperti pada pabrik-pabrik, perkantoran, gedung-gedung besar, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk energi listrik 1 fase biasanya digunakan pada pasokan listrik rumah tangga. Selanjutnya, sini terdapat 6 buah beban yang akan kita simulasikan pada rangkaian ini. Yang pertama, dengan R sebesar 3000 dan L sebesar 750. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Nah, di sini sudah kita masukkan nilai R sebesar 3000 dan L sebesar 750. Selanjutnya kita jalankan untuk kita mengetahui berapa jumlah tegangan, arus listrik, energi yang dihasilkan, daya aktif dan daya reaktifnya. Sini kita dapatkan tegangannya sebesar 400 volt dan arus sebesar 4.463 ampere. Dan di sini kita dapatkan energi sebesar 577,4 joule. Di sini juga terdapat daya aktif sebesar 3.850 dan juga daya reaktifnya sebesar 3.723. Selanjutnya kita masukkan nilai R dan L
yang kedua, untuk kita bandingkan hasilnya. Tidak lupa kita catat hasil yang kita dapatkan untuk kita bandingkan nanti. Untuk R yang kedua sebesar 3100 watt. Dan yang kedua sebesar 760. Dan L-nya sebesar 760. Selanjutnya kita run. Nah, di sini kita dapatkan nilai tegangannya 400 watt, 400 volt. Nah, tegangannya tetap tidak berubah, konstan. Dan arusnya semakin naik sebesar 4.607. Dan juga energinya juga semakin bertambah sebesar 598,6 joule. Dan juga untuk daya aktifnya sebesar 3.992 watt. Untuk daya reaktifnya sebesar 3.825 par. Selanjutnya kita masukkan nilai R yang ketiga untuk membandingkan nilai hasilnya. Untuk R-nya sebesar 3.200 dan untuk L-nya sebesar 770. Baik, kita run lagi untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini kita dapatkan lagi tegangannya tidak berubah dan nilai arusnya bertambah sebesar 4.751 ampere dan energinya kita dapatkan sebesar 6.619,8 joule dan daya aktifnya sebesar 4.133 watt dan daya reaktifnya sebesar 3.926 par. Nah, dari rangkaian ini dapat kita simpulkan bahwa tegangan pada rangkaian ini itu tetap atau bernilai konstan. Sedangkan untuk arusnya itu semakin besar beban yang kita masukkan, maka nilai arus yang kita dapatkan juga semakin besar. Begitu juga dengan energi. Semakin besar beban yang kita masukkan, nilai energinya juga semakin besar atau semakin bertambah. Jadi hubungannya itu energi terhadap bebannya berbanding lurus. Begitupun juga dengan daya aktif dan daya reaktifnya. Daya aktif dan daya reaktifnya itu berbanding lurus dengan beban, karena semakin besar beban yang kita masukkan, maka daya aktif dan daya reaktifnya itu semakin bertambah. Selanjutnya kita bisa lihat skop. Ini hubungan antara waktu yang diperlukan dan energi. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara hubungan waktu dengan energinya dengan beban. Semakin besar beban yang semakin besar beban yang dimasukkan, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin cepat. Di mana beban yang kita masukkan itu semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan energi itu semakin cepat. Bisa dilihat grafiknya. Ini energinya itu semakin naik. Jadi hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.